Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian rapat digital madrasah. Baik, yang pertama Bapak Ibu Guru masukkan dulu alamat email, alamat RDM-nya, yaitu rdm.mtstaat.sch.id, kemudian di enter. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu Guru masukkan username dan passwordnya. Untuk username dan passwordnya nanti bisa dilihat di WA group yang akan saya kirimkan. Nah, misalkan di sini username-nya saya, menggunakan ini dan passwordnya sekian. Nanti kita masukkan di sini. Nah, kemudian passwordnya juga dimasukkan di sini. Lalu kalau sudah dimasukkan semuanya, maka tinggal diklik login. Nah, kalau berhasil ada notifikasinya seperti itu. Kemudian ditutup loadingnya sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru yang mau mengganti fotonya bisa diklik di edit foto, mencari foto Bapak Ibu Guru yang diinginkan. Kemudian kalau untuk memulai mengisi nilai, diklik mata pelajaran Bapak Ibu Guru yang mampu. Itu kan saya di sini mata pelajaran IPA, maka saya klik IPA. Kemudian mau mengisi nilainya kelas 7, saya diklik kelas 7. Nah, kemudian langkah pertama untuk memasukkan nilai yaitu diklik bobot ini. Nah, kemudian setelah diklik bobot, diisi jumlah jam per minggunya sesuai KTSP. Di sini IPA jam per minggunya 5, maka saya ketik 5. Kemudian untuk bobot nilai pengetahuannya di sini disepakati 2 untuk nilai harian dan 1 untuk nilai PAS atau PAT. Kemudian diklik simpan. Setelah ada notifikasi berhasil, kita lanjut ke nilai pengetahuan. Nah, pada nilai pengetahuan ini ada nilai harian dan nilai PAS atau PAT. Nah, untuk Bapak Ibu Guru, untuk nilai hariannya ini sesuai KD-nya. Jadi misalkan KD-nya ada 3, maka nilai hariannya nanti ada 3 pula. Misalkan untuk mulai mengisi nilai harian, tinggal diklik nilai harian. Kemudian akan muncul seperti ini, diklik tambah. Kemudian muncul seperti ini, diklik nama nilai ini, misalkan PH1, berarti untuk KD 3.1. Materi KD 3.1 apa? Ditulis di sini materinya. Misalkan pada IPA KD 3.1 itu materinya tentang besaran pokok dan besaran turunan dan pengukuran. Nah, selanjutnya misalkan Bapak Ibu Guru nilainya semua siswa itu sama 75, tinggal diklik di sini kemudian diisi 75. Misalkan 80 ya, di sini diketik 80 di kolom yang sini. Nah, kalau Bapak Ibu Guru bukan seperti itu, maksudnya tiap murid memiliki nilai yang berbeda, maka tinggal dimasukkan di nama anak tadi nilainya berapa. Mohon Bapak Ibu Guru teliti karena di sini nama siswanya berbeda dengan format penilaian yang dahulu-dahulu. Jadi mari kita sesuaikan nama siswa dengan nilainya. Misalkan di sini Alvin dapat 80. Nah, terus diisi semuanya Bapak Ibu Guru sampai murid terakhir. Nah, karena ini KKM-nya 75, diupayakan Bapak Ibu Guru mengetiknya
tidak di bawah KKM. Jadi misalkan KKM-nya ini 75, maka harus 75 atau di atasnya, bukan di bawahnya 75. Kalau misalkan ada siswa yang di bawah 75, maka Bapak Ibu guru wajib meremedinya. Oke, kita lanjutkan. Kita isi sampai murid terakhir. Kalau misalkan muridnya ada yang belum nilai, ada yang belum ulangan harian, maka wajib Bapak Ibu guru untuk memberi nilai ulangan harian. Wajib untuk memberi ulangan harian biar dapat nilai juga. Nah, nilai yang sudah ada di rapot itu merupakan nilai yang sudah Bapak Ibu guru remedi semuanya. Kalau yang misalkan ada di bawah KKM, jadi Bapak Ibu guru memasukkan sesuai yang di atas KKM. Jadi seperti itu. Ini misalkan saja ya, nilainya seperti ini. Kemudian setelah itu di klik save change. Nah, sambil menunggu ada notifikasi berhasil. Kalau sudah notifikasi berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, PH1. Nah, kemudian untuk PH2 sama pun caranya sama, karena ini PH2 KD 3.2, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan di materinya. Nah, kalau IPA di sini tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, berarti nanti materinya di sini ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi. Sama, kalau mau nilai semuanya 75, maka diklik di sini 75. Misalkan 80, diklik 80 dan seterusnya. Kalau mau satu-satu ya sesuaikan dengan nilainya anaknya. Misalkan saja biru. Sama, kalau sudah selesai tinggal diklik save change. Nah, setelah itu kalau dirasa KD-nya sudah memenuhi semuanya sampai KD-nya pada semester itu sudah selesai, maka nilai hariannya sudah selesai. Kita kembali, diklik kembali. Nah, kemudian kalau sudah selesai PAS-nya, kita mengisi nilai PAS-nya, diklik PAS. Nah, kemudian nilai yang ada di sini diisi. Kalau misalkan nilai PAS-nya semua di bawah KKM misalkan, maka tinggal diklik di sini, isi 75 di sini. Kalau misalkan ada beberapa yang tidak di bawah KKM misalkan, tinggal diklik di nama siswa yang tadi yang dapat nilai di atas KKM. Oke, setelah itu disimpan. Setelah berhasil, kembali, diklik kembali. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Diupayakan
nilainya ini jangan sampai predikat D, karena D itu jelek ya, diupayakan tidak D. Kalau misalkan ada yang D, maka kewajiban Bapak Ibu guru untuk memberi remedi supaya tidak sampai dapat nilai D. Nanti biar di rapotnya sudah langsung diisi di atas KKM, tidak kurang dari KKM. Baik, untuk selanjutnya nilai pengetahuan sudah, lanjut ke nilai keterampilan. Diklik nilai keterampilan di sini, kemudian diisi. Ada 3 jenis nilai keterampilan. Nah, ini nilai 3 jenis nilai keterampilan diisi semua Bapak Ibu guru. Maksudnya nilai portofolio ada nilainya, nilai proyek ada nilainya, dan nilai unjuk kerja ada nilainya. Misalkan di sini portofolio, maka diklik portofolio, kemudian diklik tambah. Nah, kemudian KD berapa, misalkan tadi KD 1, maka diklik 1 gitu saja. Kemudian materi singkat tadi KD 1 tadi pengukuran. Ini karena keterampilan berarti terampil mengukur, nah, pengukuran. Materinya mengukur. Nah, kemudian nilainya di sini dimasukkan begitu. Misalkan kemudian diklik save change. Nah, berhasil. KD 3.1 yang untuk portofolio sudah. Selanjutnya untuk proyek, maka diklik proyek. Nah, misalkan pada proyek ini di KD 3.1 tidak ada, tapi di KD 3.2 ada, maka ditambahkan KD, kemudian diklik KD-nya KD 4.2, maka ditulis 2 gitu saja. Materi singkatnya pada KD 4.2 ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian diisi, misalkan karena ini portofolio kerja kelompok, misalkan bagus semua, misalkan berarti diisi 80, seperti itu saja. Kemudian save change. Dan nilai proyeknya bagus semua, nilai 80, maka kita klik tadi 80 misalnya. Kemudian kalau sudah selesai diklik kembali, kemudian unjuk kerja, diklik unjuk kerja, kemudian klik tambah. Kalau misalkan KD 4.1 tidak ada unjuk kerja, yang ada misalkan di KD 4.3, maka diisi saja 3 itu saja. Kemudian materinya apa? Materinya misalkan tentang campuran, memisahkan campuran. Jadi ini anak-anak untuk kerjanya memisahkan campuran. Diklik materinya memisahkan campuran. Keterampilan untuk memisahkan campuran. Kemudian nilainya misalkan berbeda-beda. Nanti diklik di siswanya. Kalau sudah diklik save change. Kemudian kalau sudah muncul nilainya kembali,
Nah, sudah muncul semuanya nilainya, cukup terampil. Nah, seperti ini Bapak Guru. Kalau sudah selesai semuanya penilaiannya, tinggal dikirimkan ke wali kelasnya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama untuk nilai pengetahuan, diklik nilai pengetahuan dulu, kemudian dikirim ke wali kelas dengan cara mengklik tombol kirim ini. Ini kalau benar-benar sudah fix nilainya seperti ini Bapak Ibu. Sama nilai keterampilan juga, diklik nilai keterampilan, kemudian diklik pojok hijau ini yang bertuliskan kirim ini, diklik kirim. Nah, nanti ini akan langsung masuk ke akunnya wali kelas. Untuk kelas-kelas yang lain pun sama caranya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru untuk mengisi nilai rapor digital madrasah untuk mapel yang Bapak Ibu Guru tempuh. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, maka tinggal di log out. Nah, untuk yang tentang tutorial guru ekstra nanti akan ada penjelasannya pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.